Nasr dilahirkan pada tanggal 17 April 1933 di kota Teheran, Iran. Sayyid Hasan Nasr adalah seorang tradisionalis yang ingin menggeser peradaban intelektual modern dengan matrik intelektual tradisional. Dia hidup dalam dua tradisi, Islam tradisional dan modernitas barat. Pendidikan dasarnya dimulai di Teheran dan selanjutnya oleh ayahnya ia dikirim ke Qum untuk bekerja dengan sejumlah ulama besar Iran termasuk At-Tabatabai untuk mendalami filsafat, ilmu kalam, tasawuf, dan menghafal Al-Quran dan syair-syair klasik Persia. Pada usia 13 tahun, Sayyid Hasan Nasr berangkat ke barat untuk melanjutkan studi sekolah tingkat atas dan selanjutnya perguruan tinggi. Pada tahun 1954, Sayyid Hasan Nasr melanjutkan studinya ke Universitas Harvard. Selama masa pendidikannya, baik secara akademis maupun melalui kontak pemikiran, Sayyid Hasan Nasr banyak dipengaruhi oleh guru dan tokoh pemikir keislaman tradisional seperti Mission, Henry Corbin F. Pada tahun 1985, Sayyid Hasan Nasr berhasil meraih gelar doktor dengan judul disertasi An Introduction to Islamic Cosmological Doctrine. Peta pemikiran Sayyid Hasan Nasr. Ada banyak model yang diajukan orang untuk integrasi sains dan agama. Jika hanya satu, model itu disebut model monadik. Jika ada 2, 3, 4, atau 5 komponen, model itu masing-masingnya disebut sebagai model diadik, triadik, tetradik, pentadik. Model pertama yang populer di kalangan fundamentalis, religius maupun sekuler. Fundamentalis religius memandang bahwa agama adalah keseluruhan yang mengandung semua cabang ilmu dan kebudayaan. Sedangkan yang sekuler memandang bahwa agama sebagai salah satu cabang kebudayaan. Model kedua yaitu model diadik. Ada beberapa varian model kedua ini. Varian pertama mengatakan bahwa sains dan agama merupakan dua kebenaran yang setara. Model ketiga adalah model triadik sebagai koreksi terhadap model diadik independen. Di model triadik ada unsur ketiga yang menjembatani sains dan agama. Jembatan itu adalah filsafat. Model ketiga ini merupakan perluasan dari model diadik komplementer dengan memasukkan filsafat sebagai komponen ketiga yang letaknya di antara sains dan agama. Ketiga kategori kelompok tanggapan terhadap sains tersebut dilihat secara sepintas dalam tulisan ini untuk menyorot pemikiran Sayyid Hasan Nasr sehingga peta pemikirannya dalam hal sains modern mudah dipahami. Pertama, kaum restorasionis. Kaum restorasionis adalah kelompok yang paling bersemangat mengembalikan Islam di masa lampau. Posisi kaum rekonstruksionis sangat bertentangan dengan posisi ortodoks yang sangat anti-sains dan anti-modernisme. Ketiga, kaum pragmatis. Kaum pragmatis sesungguhnya merupakan jumlah terbesar dari umat Islam. Tetapi kelompok ini lebih banyak memilih bungkam terhadap masalah modernitas dan sains. Pemikiran Sayyid Hasan Nasr berangkat dari keprihatinannya bahwa seolah-olah teologi ditaklukkan oleh sains. Teologi diubah demi mempertimbangkan penemuan-penemuan sains. Nama Sayyid Hasan Nasr sering disandingkan dengan Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas, Ismail Razi Al-Faruqi. Sains dan Islam Perspektif Sayyid Hasan Nasr. Nasr membahas tiga menonjol dari tokoh-tokoh Islam, sains dan beradaban di dalam Islam pertama kali diterbitkan pada tahun 1968. Membawa konsep ilmu Islam untuk ke depan dengan kekuatan penuh. Dalam karya ini, Nasr membahas arti ilmu pengetahuan dalam konteks agama Islam, worldview, dan menganalisis prestasi ilmiah tradisi Islam dalam bidang seperti kedokteran, astronomi, matematika, aljabar, kimia, fisika, geografi, dan sejarah alam. Sayyid Hasan Nasr tidak sepakat dengan argumen umum kaum modernaritas
tentang kesesuaian Islam dengan sains tersebut. Menurutnya, mereka sewenang-wenang mengubah agama Islam agar sesuai dengan tujuan akhir mereka sendiri. Dia dengan keras mencela tulisan-tulisan apologetik kaum modernis Islam yang ingin berdamai dengan modernisme dan mau melakukan apa saja untuk menunjukkan bahwa Islam bagaimanapun juga adalah agama modern dan berbeda dengan Kristen, sama sekali tidak bertentangan dengan sains. Menurut Nars, tulisan-tulisan kaum Islam modernis yang mengklaim Islam sesuai dengan sains modern, yaitu sains yang dianggap dipelopori oleh Galileo dan Newton, jelas-jelas mengandung cacat. Kesalahan mereka menurut Nars dengan kewajiban agama sengaja diubah agar menjadi sains dan pengetahuan sekuler. Secara umum, sains secara prinsip dipandangkan sebagai cara untuk yang menggambarkan kebenaran teologis. Maka sains didukung oleh alasan-alasan fakta fisik. Sains modern dalam pandangan Nars, terutama yang berkembang di Barat, sejak Renasians, bentuk dan paradigma baru yang merupakan manifestasi corak pemikiran rasionalitas dan antroposentris serta sekularisasi kosmos. Pandangan Nars tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan Islam masih hidup hingga kini. Maka yang dimaksudnya adalah suatu silsilah ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman jaya peradaban Islam dengan tokoh-tokohnya seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, Nasiruddin Al-Tusi, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan modern kini telah menyimpang dari apa yang sesungguhnya disebut ilmu pengetahuan dan pada mulanya. Lebih jauh, ia kerap mengkritik keras kaum modernis yang muncul sejak abad ke-19, yang berusaha merekonstruksi pemikiran Islam agar sesuai, semata-mata agar tak tertinggal dibanding negara-negara Barat. Padahal di balik kemajuan dunia modern itu ada kemunduran amat nyata, terutama dalam bidang spiritual. Sebagai seorang tradisionalis, Nars memandang perkembangan teknologi yang pesat dengan pesimis. Ia terutama menyoroti kerusakan lingkungan yang terjadi mengerikan dalam beberapa dasawara terakhir ini. Sumber ini adalah teknologi dirancang semata-mata dengan memperhatikan nilai-nilai dunia modern seperti efisiensi, efektivitas, nilai ekonomis tanpa memperhatikan kebutuhan manusia, jasmania maupun ruhania, dan tanpa memperhatikan hubungan rohania antara manusia dan bumi. Lanjut, dalam hal ini ia bergerak cukup jauh hingga misalnya mempertimbangkan kembali alkemi yang dimaknainya bukan sebagai pendahulu ilmu kimia dalam tahapannya yang masih amat tradisional bersifat mistis. Dalam semua hal, di atas baik kritiknya terhadap kemodernan maupun mistisme sebagai jalan keluarnya Nasr amat dipengaruhi dua tokoh terbesar filsafat perennial di zaman ini, yaitu René Guénon dan Fridtjof Schuon. Nasr memandang bahwa ada satu semangat yang selalu hadir dalam perkembangan beragam cabang ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu keyakinan pada tauhid, khususnya dalam penafsiran mistisnya. Pandangan alam dan metode yang digunakan untuk mengkajinya Ikhwam al-Safa, Al-Biruni, dan Ibnu Sina 1964, dan Science and Civilization in Islam, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban dalam Islam 1968, yang berasal dari disertasi doktornya di Harvard. Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini di dunia Islam boleh dikatakan mundur dengan ukuran apapun, tetapi sebagai gagasan ilmu pengetahuan Islam selalu hidup, dan inilah yang tampaknya diharapkan kebangkitannya oleh Nasr. Pendidikan menurut Nasr. Pandangan teoritis yang kedua lebih berorientasi kepada individu, yang lebih memfokuskan diri kepada kebutuhan, daya tampung, dan minat belajar. Pandangan ini terdiri dari dua aliran. Aliran pertama berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik agar bisa meraih kebahagiaan yang optimal
melalui pencapaian kesuksesan kehidupan bermasyarakat dan ekonomi. Jauh lebih berhasil dari yang pernah dicapai oleh orang tua mereka. Aliran kedua lebih menekankan peningkatan intelektual, kekayaan, dan keseimbangan jiwa peserta didik. Apabila mengacu pada dua pengertian di atas, maka dapatlah kiranya Nasr masuk ke dalam golongan yang pertama. Karena apabila merujuk pada pandangan Nasr tentang ilmu pengetahuan, maka ada suatu harmonisasi antara ilmu, pengetahuan, dan pendidikan. Dengan sains suci, Nasr mencoba untuk mengatakan bahwa agama dan sains dapat bersatu. Karena sains suci yang merupakan sains tertinggi mempunyai kaitan erat dengan prinsip-prinsip ilahiyah dan manifestasinya. Ia adalah pengetahuan yang bersemayam dalam manusia, seperti juga pengetahuan yang dimengerti lewat wahyu. Sains suci bukanlah pengetahuan metafisika, akan tetapi merupakan suatu ilmu yang merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip metafisika kepada makrokosmos dan juga mikrokosmos.